Ini Pak Fikri kalau ngomong seperti ini, belum pernah saya mendengar Pak Fikri ini mengeluarkan apa namanya unek-uneknya ya. Luar biasa ini. Nah, Karena sudah terbuka, Pak. Oke. Jangan tertutup lagi. Baik, baik. Terima kasih. Ibu pimpinan yang saya hormati dan juga para dosen, para profesional. Saya memulai dengan kata-kata profesional. Karena Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru dan dosen adalah profesi. Kalau kita berbicara profesi, tentu ada beberapa faktor. Ada beberapa hal yang harus menjadi hak seorang profesi. Yang pertama adalah dilindungi. Yang kedua adalah kesejahteraan. Yang ketiga diakui. Dan yang keempat jenjang karir. Ini menurut saya poin yang sangat penting sekali. Jadi kalau sudah berbicara dosen, maka Bapak dan Ibu siapapun di sini harus berpikir, saya punya karir. Ini bukan PKWT, bukan pekerja paruh waktu. Sehingga ketika seseorang masuk dalam dunia akademik, dunia pendidikan, dia harus berpikir bahwa negara harus melindungi kami agar kami bisa berkembang melakukan pendidikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Jadi saya cukup prihatin ya dengan cerita atau paparan yang ada di sini. Saya punya pengalaman sedikit tentang menegrikan perguruan tinggi swasta. Di Jawa Barat itu dulu, ketika saya bertugas di sana, ada namanya Unswagati dan Unsil. Ada Unsil. Saya masih ingat itu, Pak. Bagaimana dari swasta, tadinya kemudian kita negerikan. Syaratnya harus berapa hektar, gurunya, dosennya, fasilitasnya, dan sebagainya. Ya benar disampaikan tadi Pak Fikri, akhirnya swasta sudah menyerahkan haknya kepada pemerintah, tetapi nggak semuanya diambil. Ini ibaratnya mengakuisisi perusahaan, tapi karyawannya dilepas. Ya gitu kan ya. Memang ini sangat menurut saya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya berbicara pemerintah, tentu pemerintah harus berkelanjutan. Apapun yang dilakukan pada pemerintahan terdahulu harus dilanjutkan, diperbaiki. Demikian juga kalau nanti ada pemerintahan baru, ya ini harus diperbaiki juga. Jangan sampai dilepas begitu saja. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini, Bapak dan Ibu. Ya, itu pertama adalah P3K bukan karir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi mengatakan ingin menjadi ASN, ingin menjadi P3K, saya masih berpikir-pikir, P3K ini bukan karir loh. Kontrak per 1 tahun atau per 3 tahun. Sementara kalau dosen itu mestinya harusnya berjenjang karir. Mau sampai rektor, mau sampai lecturer, mau sampai apapun juga ya. Sampai kepada posisi-posisi struktural. Maka harus ada treatment yang khusus menurut saya nih tentang dosen. Dan treatment yang khusus ini tidak mungkin kita selesaikan hanya dalam raker, karena ada Kemenpan RB di situ. Karena ada Kemendagri di situ, ada Kementerian Keuangan. Saya mengusulkan pada kawan-kawan, mungkin saatnya kita melakukan evaluasi Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu membentuk panja guru dan dosen. Ya. Masih ada tersisa 1 tahun ke depan, tugas kami apabila bisa kita kawal ini dengan baik, kita bisa memberikan blueprint tentang bagaimana menyiapkan para pendidik-pendidik kita yang kompatibel dan menjadi profesi. Terakhir, ini saya miris saja. Saya khawatir kalau kondisi ini berlarut-larut, adik-adik kita nggak ada yang mau jadi dosen. Saya mendengar bahwa ada dosen-dosen swasta yang mungkin honornya atau gajinya hanya sekitar 1,5 juta per bulan. Ada nggak? Ada ya? Banyak ya? Ada di sini? Oh ini levelnya rektor ya, maaf. Tapi saya sering mendengar, dan menurut saya ini kok agak nggak bener ya. Orang susah payah menjadi S2 atau bahkan S3, tetapi gaji atau pendapatan disamakan dengan buruh lepas. Ini menurut saya tidak pas. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin Pak Fikri,
ada tadi Pak Mujib, kawan-kawan semua, Bu Hetiba, Pak Johar, kita concern dengan pendidikan ini. Karena kalau kita ingin memotong rantai kemiskinan, maka kita harus mengangkat pendidikan dengan baik. Jadi insya Allah, saya sekali lagi mudah-mudahan masuk dalam kesimpulan, kita mengusulkan ini menjadi panja, guru, dan dosen. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.